Mayoritas masyarakat tidak menyukai profesi DPR. Termasuk saya salah satunya. Karena apa? Yang ada di pikiran saya, lupa. Janji-janji, kalau jadi lupa. Memperkaya diri sendiri. Yang ada di pikiran kita sebagai anak muda. Jadi yang pertama, kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam surat suara itu tidak ditemukan foto caleg. Jadi orang melihat foto saya pun percuma. Orang tahu saya pun percuma. Karena dalam surat suara tidak ada foto caleg. Hanya ada nama dan nomor urut. Nah, sekarang kita sebagai anak muda, kita punya kreativitas. Bagaimana nama dan nomor urut kita itu diingat oleh masyarakat. Karena kita ini caleg baru. Jadi incumbent kita orang-orang top luar biasa. Terkenal sekali. Nah, kita ini orang baru. Apa yang membuat orang bisa melihat kita? Kan sesuatu yang berbeda. Nah, sesuatu yang berbeda dan punya nilai positif. Itu apa? Nah, kalau kita melihat Indonesia ini sedang masuk dalam bonus demografi, di mana usia pemilih-pemilih muda yang berusia produktif itu jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, maka dari itu, ide itu tercetuslah dari diri saya sendiri, bukan dari siapapun. Jadi saya membuat tim ses itu berkostum, kampanye, dan saya juga beberapa momen juga memakai kostum itu dengan tujuan apa? Membuat orang selalu mengingat bahwa yang berbeda itu adalah Jamaluddin Malik. Jadi supaya nama Jamaluddin Malik itu benar-benar melekat di pikiran masyarakat. Karena keunikan tersebut, Mas. Sekarang 35 tahun. Saya baru masuk di dalam Partai Golkar itu bulan Mei. Bulan Mei 2023. Jadi sebelumnya saya tidak pernah berpolitik. Sebelum masuk Golkar, saya sudah mencoba di partai-partai lain dan alhasil menolak. Kenapa? Saya maunya di DPR RI. Semua bilang, Mas di DPRD dulu. Mulai dari bawah dulu, jangan langsung DPR RI. Padahal nggak mau, Mas, karena saya bukan pengurus dari partai manapun, saya tidak punya KTA partai manapun. Saya sempat dibuatin salah satu partai KTA. Mereka menawarkan untuk saya bisa masuk caleg DPR RI, tapi ternyata di momen-momen akhir itu tidak terrealisasi. Artinya nama saya tidak bisa masuk sebagai caleg. Lalu saya pergi beribadah umroh. Saat saya di kota Madinah, saya belum berdoa. Waktu saya sampai di kota Makkah, saya berdoa. Ya Allah, jika menurut Engkau, saya ini baik, amanah, dan bisa membawa kebaikan bagi banyak orang, berikanlah saya partai. Saya tidak meminta partai manapun yang saya mau, tapi yang Engkau berikan. Walaupun nama partai itu entelehet ibaratnya. Saya pun siap. Jamaluddin Malik, caleg partai entelehet. Siap ya Allah. Saya berdoa seperti itu karena saya tidak menyebut nama partai. Apapun yang dikasih Allah. Pas 1 jam setelah saya berdoa, ada telepon dari Ketua Partai Golkar Kabupaten Jepara. Tapi saya tidak tahu kalau itu Ketua Partai Golkar Kabupaten Jepara. Karena ada telepon masuk, telepon WA ya. Telepon WA masuk waktu saya di Mekah itu, di Tower Jam-Jam, saya dapat wifi, telepon masuk. Nomor tidak dikenal, profil picture-nya adalah anak kecil pakai baju kuning. Lalu saya angkat. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu? Mas, saya dengar-dengar Mas Malik mau nyalek DPR RI ya. Mau nggak masuk lewat Partai Golkar? Loh, Pak, mohon maaf, kemarin saya itu tanya
katanya Partai Golkar itu sudah tidak ada tempat kosong. Ya. Ini kebetulan ada caleg yang sakit mengundurkan diri, Mas. Oke. Mas Malik bisa masuk menggantikan orang yang sakit tadi. Itu ceritanya, Mas. Ya, sebenarnya ada penuh. Sudah penuh. Sebenarnya tidak ada kan saya. Ya. Sudah penuh. Karena ada yang sakit dan mengundurkan diri, maka saya bisa masuk di Golkar. Lah kita orang polos, tidak paham politik. Ya. Waktu saya ditelepon, saya nanya, Pak, biayanya pinten? Biayanya berapa? Luar biasa. Ini saya, demi Allah, saya bersaksi ya. Di Golkar, tidak dimintain mahar. Serupiah pun tidak diminta. Biaya materai pun tidak diminta. Asli itu. Demi Allah ya, wa rasulihi. Waktu itu Ketua Golkar Kabupaten Jepara tidak meminta serupiah pun atau sepeser pun. Yes. Maka saya tahu diri. Saya mau dikasih nomor berapapun, saya terima. Karena apa? Saya bisa nyalek lewat Golkar aja, partai pertama saya. Karena dulu saya orangnya anti politik. Nah, menarik tuh. Nggak suka dengan politik. Karena yang ada di pikiran saya, politik itu orang-orang yang, mohon maaf, banyak pembohong. Ya. Pemikiran saya saat itu. Terus apa-apa mahal politik. Dan saya terbuka mindset saya jadi semangat saat masuk di Golkar, tidak dimintain serupiah pun. Saat itu saya tidak punya partai. Real anak muda yang benar-benar tidak peduli dengan politik, tahu-tahu pengen nyalek. Jadi tentu saja itu ada kaitannya, Mas. Ya. Karena kita sudah biasa menjual hal yang mungkin tidak bisa dijual, kalau kita pegang bisa dijual. Itulah namanya trik marketing. Jadi trik marketing itu kita terapkan di dalam kampanye kita. Oke, saya anak muda, uang saya tidak sebanyak yang lain untuk berkampanye. Tapi kita punya cara. Bagaimana kita bisa menjadi pusat perhatian dan dikenal. Terbukti, saya modal uang Rp30.000 bisa menarik 2 juta viewer. Mungkin yang lain perlu biaya lebih. Loh, saya kok Rp30.000 saya buat kaos. Kaos itu harganya Rp30.000. Saya kontenkan. Di YouTube? Iya, nggak ada di TikTok, di Facebook, di Instagram. Saya umpetin. Jadi masyarakat di dapil saya itu mencari posisinya ada di mana. Kaos itu tidak ada gambar foto saya. Jadi gambarnya gambar gemoy kartun itu. Yeah. Nah, jadi itu diminati sekali, Mas. Yeah. Diminati sekali. Itu orang pada nguber. Cari cepet-cepetan. Namanya kaos hunter. Kita buat game di situ. Nah, makanya dengan biaya minim yang kita punya, kita bisa mendapatkan pengenalan yang luar biasa berkat adanya media sosial yang sekarang banyak orang pegang handphone. Yeah. Kita harus benar-benar melihat fakta. Fakta yang ada. Mayoritas masyarakat tidak menyukai profesi DPR. Termasuk saya salah satunya. Karena apa? Yang ada di pikiran saya, lupa. Janji-janji, kalau jadi lupa. Memperkaya diri sendiri. Yang ada di pikiran kita sebagai anak muda. Yeah. Semua pasti akan setuju anak muda dengan pendapat saya ini. Mayoritas akan setuju. Karena memang kita lakukan survei, rata-rata nggak menyukai profesi DPR. Rata-rata. Nah, menariknya, saya masuk ke sana dengan tujuan merubah itu. Yeah. Kita sebagai anak muda yang anti politik, kalau kita anti politik terus, siapa yang mau merubah? Maka saya datang, tujuan saya merubah hal itu. Merubah cara pandang, sudut pandang masyarakat tentang hal itu. Yeah. Makanya saya masuk, mudah-mudahan Allah kasih saya kesehatan, perlindungan, dan amanah. Supaya saya bisa membuat profesi DPR itu dicintai masyarakat. Tujuannya itu. Maka dengan politik kita yang riang gembira tadi, mohon maaf, kalau ada caleg masuk pasar, mana ada yang lihat? Yeah. Saya duduk di rumah, Ultraman keliling, orang sudah bilang, weh, itu timnya Jamaluddin Malik. Yeah. Yeah. Jadi kayak Mas Gibran, ada yang pakai baju Naruto seperti itu. Itu kan ya tujuannya memangsa pangsa pasarnya politiknya kan anak-anak kaum milenial dan kaum generasi Z. Jadi
saya ini dari kecil ini keluarga orang nggak mampu. Kenapa saya bilang nggak mampu? Orang tua saya nggak punya rumah. Walaupun beralaskan tanah, nggak punya. Tanah semeter pun nggak punya. Bisa makan aja dikasih orang. Jadi pengalaman itu melihat fakta bahwa orang tua saya yang selama ini nggak punya, tidak pernah tersentuh bantuan. Dan terakhir puncaknya, yang saya kecewa, saya punya kakak. Kakak saya itu sakit jantung. Dirawat di salah satu rumah sakit. Seminggu nggak dapat kamar. Padahal ada yang 4 hari dapat kamar. 5 hari dapat kamar, 3 hari dapat kamar. Kakak saya seminggu nggak dapat kamar. Sakit jantung. Dan kemarin, habis pas sebelum lebaran ya, itu kakak saya meninggal dunia. Sebelum lebaran. Kakak saya meninggal dunia, dan sekarang sudah almarhum. Jadi dari situ, saya tergerak. Saya harus jadi DPR. Kenapa DPR RI? Karena menurut pendapat saya, pengamatan dan penglihatan saya, yang punya power itu DPR RI. Jadi andai kita melihat orang-orang yang senasib dengan kita dulu, kita bantu mereka dengan kekuasaan dan kewenangan kita di DPR RI, kita serap aspirasi mereka. Saya sebagai orang bawah tahu apa masalahnya, kita ubah. Ubah seperti apa? Mohon maaf, tahu sama tahu ya, banyak ditemukan. Yang dapat bantuan adalah orang-orang terdekat dari yang membagikan bantuan. Kadang bantuan itu tidak tepat sasaran. Orang-orang yang berkecukupan malah dapat bantuan. Orang-orang yang nggak punya seperti orang tua saya nggak pernah tersentuh bantuan. Nah itu, saya akan turun. Saya akan turun. Dan saya juga selama ini sudah turun karena saya berasal dari sana. Itu yang motivasi saya untuk di DPR RI itu. Yang pertama, impian saya ada di Komisi 3. Komisi 3 itu apa? Berkaitan dengan penegakan hukum. Saya pengen orang-orang yang ada di dalam kondisi ekonomi lemah tidak kesulitan mendapatkan keadilan. Karena biaya pengacara, apa-apa kan semua bayar. Saya pengen menginspirasi para pengusaha atau orang-orang yang peduli untuk membuat semacam lembaga bantuan hukum di seluruh Indonesia. Supaya orang-orang yang tidak mempunyai keluarga yang berkecukupan atau tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum, mereka dapat akses perlindungan terhadap masalahnya. Ya. Itu jangka panjang. Jangka pendeknya, kita ingin pastikan masyarakat yang menerima bantuan itu benar-benar orang yang membutuhkan. Karena tim kita nanti akan terus turun. Dan kita punya kekuatan di media sosial. Media sosial kita kuat. Setiap kita upload selalu FYP. Di TikTok maupun IG? Iya, maupun Facebook. Kuat semua. Tiga-tiganya kuat. Karena efek viral itu. Yeah. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat lewat live. Yeah. Kita buka live, orang ngomong apa, kita catat, kita tidak lanjuti. Gitu. Karena dari situ saya berasal. Saya berasal dari orang yang nggak punya. Jadi mereka lah yang akan menjadi pengayoman saya. Yang akan benar-benar saya ayomi. Karena saya benar-benar berasal dari sana. Lulus SMA saya kuli, Mas, angkat junjung. Okay. Jadi waktu saya lulus sekolah SMA, saya di SMA favorit ya di kota Jepara sana. Yeah. Itu banyak dari teman-teman saya kan kuliah karena kita favorit sekolahnya. Okay. Tapi saya nggak bisa kuliah, saya nguli. Saya di pasar angkat junjung. Suatu ketika saya lulus atau keluar dari kuli karena kecelakaan kaki kanan saya cacat. Nanti bisa dilihat kan. Berapa lama tuh jadi kuli? Jadi kuli dari 2007 sampai 2011. Lulus SMA 2007 bulan Juli. Yeah. Agustus saya jadi kuli sampai 2011 saya kecelakaan. Yeah. Habis itu saya jadi marketing. Nah dari situlah sampai sekarang kita punya ilmu marketing. Jadi ya itu yang kita terapkan dalam metode kampanye kita kemarin. Yeah. Karena apa?
paling penting di dalam pemilihan legislatif itu adalah dikenal. Karena mayoritas masyarakat memilih caleg, mereka tidak kenal, kecuali presiden. Mayoritas masyarakat kenal dan tahu pilihan presiden mana yang akan dipilih. Ya. Tapi kalau caleg tidak, makanya, mohon maaf, asumsi mereka adalah, mohon maaf sekali, yang ngasih banyak bantuan-bantuan dan macam-macam itulah yang dipilih. Ya. Karena tidak kenal. Tapi kalau kita dikenal, mau dikasih bantuan semacam apapun, kalau sudah cinta dan kenal, tetap pilih kita. Terbukti kemarin dapat 120.000 suara. Ya. Terbukti di situ. Besar sekali. Debut pertama. Gitu. Dan saya akan pastikan Djamaluddin Malik membawa nama baik Partai Golkar. Saya akan pastikan bahwa Djamaluddin Malik akan benar-benar membuktikan omongannya ini. Gitu, Mas. Oke. Orang tua saya. Oh, oke. Ada. Jadi orang tua saya itu, ya, kita orang nggak punya. Udah beberapa kali didolimi lah. Kita nggak perlu ceritakan. Ya, karena apa? Lemahnya penegakan hukum. Nah, disinilah adanya saya sudah gede. Dulu saya masih kecil, masih SD. Sekarang saya sudah gede. Saya melihat semacam itu sering terjadi. Orang tua saya, Mas, tanah semeter aja nggak punya. Ya, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena saya selalu mengingat masa lalu saya. Ya itu yang paling penting. Saya di Komisi 3 karena ada pengalaman itu. Mas. Dan sudah sempat bantu orang juga? 600 lebih, hampir 800 mungkin. Atau Perorangan. Kita bantu advokasi sosial secara gratis melalui gerakan Jalan Lurus. Gerakan Jalan Lurus? Iya. Jadi gerakan Jalan Lurus itu lembaga yang kita dirikan, kita biayai secara swadaya untuk membantu masyarakat yang punya permasalahan secara gratis. Paling banyak adalah investasi bodong. Di tempat saya, di Jepara dulu ada. Di Kecamatan Longgo. Itu banyak korbannya. Jadi banyak. Jadi, dan semua yang kita bantu tidak ada mengeluarkan biaya. Kepuasan kita adalah di situ. Saat kita sudah selesai membantu, orang datang. Pak, saya punyanya pisang. Aku dulu ini gedang, Mas. Tolong diterima. Ini hasil kebun. Punyanya ketela. Senang, puas, Mas. Karena kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Kita harus banyak membantu orang. Karena suatu saat kita akan mengalami masalah. Dan saat kita bantu orang, suatu saat kita punya masalah, banyak orang akan membantu kita. Jadi quote dari saya yang sering saya katakan di mana-mana adalah, bantulah kesulitanmu sendiri. Cicil masa sulitmu yang akan datang dari sekarang dengan cara membantu kesusahan-kesusahan orang lain semampumu. Kalau mampumu dengan uang, bantu dengan uang. Kalau mampumu dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Itu cara membantu dirimu di masa depan. Karena namanya orang pasti akan ada masalah. Gak ada orang hidup gak punya masalah, pasti ada masalah. Makanya kita bantu diri kita sendiri sebenarnya. Ini membantu orang lain. Dengan membantu orang lain. Itu, Mas. Inspiratif banget ya. Iya. Untuk kalau orang punya masalah tadi, berarti datang ke rumah Mas Malik kah? Atau ada lembaga khusus? Ya, jadi mereka biasanya di Instagram, Mas. Oke. DM di Instagram, lalu kita minta datang ke rumah. Oke. Jadi banyak, sudah viral di mana-mana kalau di sana, Mas. Jadi kalau ada orang punya masalah, udah larinya ke Mas Djamaluddin Malik, gitu. Tapi nanti dengan kesibukan Mas Malik nih, sebagai anggota Dewan nih, kan pasti sangat sibuk, padat. Kira-kira apakah masih memungkinkan? Sangat memungkinkan. Karena dengan saya di Komisi 3, kita bisa memperbanyak jumlah lembaga-lembaga bantuan hukum untuk orang-orang yang tidak punya. Bahkan bisa menyebar di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita punya kekuatan. Kita punya akses. Yang paling penting akses dari Komisi 3 itu, Mas. Untuk memberikan support masyarakat.
mengedukasi masyarakat tentang pemahaman hukum. Cerita lucunya gini ya Mas, ada banyak. Saya itu kan kalau kampanye itu kan memperlihatkan segala sesuatu, memperhatikan secara detail. Yang pertama dari mobil yang dipakai harus unik dan orang lihat itu nggak ada yang punya. Saya pakai Wuling REV. Di sana sudah masih jarang orang punya. Saya branding. Mobil itu Mas viral kan. Kalau lewat bisa diikutin orang, bisa sampai 50 ngikutin. Ada yang minta foto bareng, ada yang minta kaos. Bahkan pernah suatu ketika kaos itu habis, tinggal yang dipakai ajudan saya Mas Iwan. Itu pun disuruh buka, dipakai di tempat. Jadi Mas Iwan telanjang dada. Itu sampai terjadi. Karena apa? Kaos yang kita buat itu lucu. Gambar gemoy itu kan kartun lucu ya. Jadi banyak orang yang bilang, selama ini Mas saya nggak pernah mau pakai baju partai. Di samping bajunya kayak kualitasnya jelek, ada gambar muka caleg. Saya pun kalau dikasih pun sebagai masyarakat biasa pun pakai juga mikir-mikir. Kalau buat sehari-hari gitu. Tapi dengan kartun gemoy itu kan, karena kita kebetulan berkoalisi dengan Pak Prabowo juga, saya gendut juga kan, gemoy juga kan itu. Itu matching banget. Sehingga kaos kita sangat amat diminati banyak orang. Golkar saya katakan saya the best. Makanya saya pengen menunjukkan loyalitas saya kepada Partai Golkar. Karena waktu saya masuk kesannya sangat baik sekali. Saya sudah siapkan uang, ternyata nggak ada biaya coba. Kan kaget kita. Itu real story, mater suwun.